Apa kamu pernah merasa nggak nyaman sama diri kamu? Atau kurang percaya diri? Atau mungkin merasa capek secara fisik, mental, dan psikologis saat kamu ada di lingkungan sosial kamu? Kalau iya, yuk tonton video ini biar kamu tahu arti dan pentingnya dan juga bagaimana cara menerapkan self-love. Segmen Katalis adalah tempat belajar dan berbagi informasi gaya hidup yang aktif dan sehat. Tidak hanya itu, kali ini Katalis akan membahas tentang gimana sih caranya biar kita punya mental yang sehat, terutama dengan cara mencintai diri sendiri atau biasa dikenal juga dengan self-love. Sebelum kita bahas mendalam tentang self-love, nah, kita cari tahu yuk, apa sih arti self-love itu? Menurut Deborah Kosaba yang dia tulis di Psychology Today tahun 2012, self-love itu adalah suatu apresiasi terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan fisik, psikologis, dan spiritual kita. Self-love itu adalah tindakan yang membuat kita menjadi lebih dewasa. Dengan cara jujur terhadap diri sendiri mengenai kekurangan dan kekuatan yang kita miliki, juga menjadi diri sendiri. Sama halnya dengan mencintai orang lain, tapi kali ini terhadap diri kita sendiri. Sedangkan menurut Brain and Behavior Research Foundation, mengartikan self-love itu sebagai berbicara dengan cinta terhadap diri sendiri, memprioritaskan diri, kemudian berhenti sesaat dari menilai, percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir, memaafkan diri kita sendiri saat kamu tidak merasa baik atau jujur terhadap diri kamu. Terus, kenapa sih kita butuh self-love? Menurut hasil penelitian dari Universitas Exeter di tahun 2019 yang dipublikasikan di jurnal Clinical Psychological Science, menemukan dua kelompok yang instruksinya adalah untuk menjadi baik terhadap diri sendiri, menemukan hasil tidak hanya lebih sayang kepada diri sendiri, tapi juga lebih terbuka dengan orang lain. Nggak cuman itu, hasilnya juga menemukan bahwa secara respon tubuh, mereka ini merasa lebih rileks dan lebih aman. Tim peneliti tersebut melakukan pengukuran fisik untuk detak jantung dan respon keringat, dan juga meminta peserta untuk melaporkan perasaan mereka. Pertanyaan yang diajukan mengenai seberapa aman perasaan mereka, seberapa besar kemungkinan mereka untuk bersikap baik terhadap diri sendiri, dan yang terakhir, seberapa terhubung perasaan mereka dengan orang lain. Jadi, secara umum, kegunaan self-love antara lain tidak stres, yaitu kita mampu untuk menerima kekurangan dan menyadari kelebihan yang kita miliki. Jadi, kita lebih bisa membentuk pola pikir yang menerima diri kita apa adanya, sehingga menimbulkan sebuah kepuasan ataupun rasa bersyukur dari proses yang sudah kita jalani. Itu membantu kita untuk bisa memotivasi diri untuk lebih sehat lagi. Terutama, itu bisa bikin kita menjadi lebih kreatif, mampu menghadapi kesulitan, dan tidak membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Otomatis akan meningkatkan self-comfort atau kenyamanan diri, sehingga memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat. Hingga nanti orang lain akan melihat kita mempunyai sebuah daya tarik tersendiri. Yang terakhir, untuk memotivasi diri lebih positif setiap harinya. Setelah kita tahu arti dan kegunaan self-love, berikutnya kita akan membahas mengenai cara melakukan self-love. Yang pertama, memiliki kesadaran penuh atau mindful terhadap apa yang kita rasakan, pikirkan, dan inginkan. Yang kedua, fokus terhadap kebutuhan dan bukan pada keinginan. Yang ketiga, melakukan perawatan diri atau self-care dengan cara melakukan aktivitas yang sehat, menjaga nutrisi yang baik, melakukan olahraga, menjaga tidur yang cukup, dan melakukan interaksi sosial yang sehat. Yang keempat, melakukan kebiasaan yang sehat.
bukan karena harus ataupun wajib menyelesaikannya, tetapi karena memang kamu peduli dengan diri kamu sendiri. Yang kelima, menetapkan batasan. Kamu harus mampu berkata tidak terhadap hal-hal yang bisa berdampak negatif, baik secara emosi, fisik, maupun spiritual. Yang terakhir, kamu harus mampu memaafkan diri sendiri. Dengan kata lain, tidak bersikap terlalu keras pada diri sendiri saat melakukan kesalahan. Anggap saja itu adalah sebuah proses untuk kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Kesimpulannya, jika kamu sudah melakukan satu atau dua tindakan yang disebutkan tadi, kamu akan mulai menerima dan bisa mencintai diri sendiri. Dan untuk tahu dan bisa melakukan self-love, cobalah dengan pemikiran dan perlakukan diri kamu layaknya kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan bagaimana kamu ingin memperlakukan orang yang kamu cintai. Video ini dibuat hanya mengacu pada beberapa penelitian yang direferensikan saja. Yang terakhir, self-love itu datangnya bukan dari luar tapi dari dalam. Gimana kita bisa menghargai ataupun mencintai orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa, saya Randi, inilah Katalis.